Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua dan para pengurus DPD UI Kabupaten Bogor yang alhamdulillah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk memaparkan sepatah dua patah kata dalam diskusi pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Agung, beliau kalau berbicara pengalaman mungkin udah senior bagi kita semua ya, di pengalaman di pemberitaan media baik massa maupun online. Yang saya hormati Ketua beserta jajaran, tidak mengusir hormat saya kepada Ketua Panitia, alhamdulillah sudah ada di depan kita juga, terus pada protokol MC yang tadi sudah memimpin acara ini dengan hikmat dengan baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Tadi mungkin sudah disebutkan nama saya, Direktur Hendi, Sarjana Hukum. Kalau berbicara pengalaman di media, saya juga memegang media Halo Bogor, Pak, untuk hari ini bersama teman-teman. Mungkin kalau saya tidak terlalu concern di media online, cuman hanya berbicara ingin secara pribadi mengekspor diri terkait dengan media online itu seperti apa, gitu ya. Media Halo Bogor ini kita bekerjasama dengan Promedia, Pak. Promedia, jadi sedikit banyaknya saya tahu percis lah terkait dengan media online itu seperti apa. Selain itu saya juga di profesi advokat. Pengalaman saya secara pribadi mungkin yang paling berkesan bagi saya pernah menjadi kuasa hukumnya Bu Ade sama Pak Iwan waktu Pilkada 2018 waktu itu. Itu pengalaman saya pribadi. Untuk saat ini alhamdulillah komunikasi baik dengan Pemkab maupun dari OPD kita berjalan baik juga, termasuk dengan Kang Agus kita sering diskusi sebetulnya. Sebelum acara ini ibaratnya diperoleh, kita juga sering diskusi di Cibinong apa aja sih yang harus kita tonjolkan buat organisasi, buat teman-teman ke depan harus seperti apa. Nah, dengan tema hari ini di Hari Kebebasan Pers Dunia yang jatuh pada tanggal 3 Mei dengan temanya peningkatan kapasitas wartawan dan penguatan literasi digital. Mungkin tadi berbicara peningkatan kapasitas wartawan sudah digambarkan oleh Pak Agung seperti apa nih media yang memang dari zaman dulu sampai sekarang itu harus seperti apa. Apalagi dulu mungkin tidak semodern hari ini yang sudah basisnya digital. Saya secara pribadi ingin memaparkan sedikit banyaknya terkait dengan regulasi ya. Regulasi kita mungkin dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, mungkin kan ada perjalanan-perjalanannya di dunia pers. Ini yang perlu kita simak secara mendalam terkait dengan perjalanan media dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga sekarang. Ternyata kan perjalanannya sangat panjang, terutama dalam tahap Orde Lama mungkin kita di media sangat dikekang. Mungkin Pak Agung juga mengalami itu ya, karena kan tahun 91 saya baru lahir, Pak. Tahun 91 saya baru lahir. Mungkin di Orde Lama kita tahu gitu, bahwa media ini sangat dibatasi oleh pemerintahan, baik dari zaman penjajahan kolonial, baik ibarat kepemimpinan Soekarno, Soeharto, kita tahu percis lah. Kalau berbicara sejarah, media ini benar-benar dikekang, tidak diberikan kebebasan baik dalam segi berpendapat, baik dalam segi penyajian pemberitaan, itu sudah otomatis. Karena dulu mungkin Pak Agung tadi menyampaikan ada departemen penerangan yang pada Orde Baru, yang mana pemberitaan itu ya harus ke pemerintah dulu gitu, diberikan informasinya, ketika ibaratnya sudah clear baru dipublikasi, baru disampaikan ke publik. Nah, ini kan yang menjadi catatan kita, ternyata pada Orde Lama, Orde Baru sangat luar biasa tekanan ibaratnya terhadap media. Cuman dalam perjalanannya di fase-fase reformasi, alhamdulillah kita dengan ibaratnya berbicara media sebagai pilarnya demokrasi, salah satu pilar yang memang menjadi independensi yang paling utama, karena tanpa media mungkin tidak akan ada reformasi, Pak ya, tidak akan ada. Dengan ibaratnya ada media, dengan segi pemberitaan, alhamdulillah kita bisa masuk ke fase reformasi. Dan di fase hari ini kita melihat dengan zaman 5.0 yang digitalnya atau secara media sosialnya sangat luar biasa. Apalagi mungkin saya lihat kebanyakan teman-teman di sini kan lebih kepada media online. Ini kan menjadi hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Dulu saya pernah berdiskusi dengan Komisi 2 terkait dengan undang-undang pers.
terutama kepentingannya adalah gimana menjamin teman-teman media yang ada di daring, di online. Saya sempat diskusikan itu kepada Komisi 2. Cuman disayangkan undang-undang pers ini memang secara undang-undangnya ini sangat spesial bagi saya pribadi ya, melihatnya. Kalau kita bicara terkait dengan praktisi hukum, karena untuk menurut hierarki undang-undang harusnya kan undang-undang pers ini atau undang-undang yang lain biasanya ada Kepres, ada keputusan menteri. Tapi alhamdulillahnya di undang-undang pers ini hanya ditunjuk Dewan Pers terkait dengan sengketa, terkait dengan persoalan, semua ditujukan kepada Dewan Pers yang memang ibaratnya independen. Itu yang mungkin merasa dispesialkan ya terkait dengan undang-undang pers. Yang tahun 99 sampai hari ini kan belum ada revisi atau ibaratnya perubahan. Dan mungkin kita melihat juga dengan pasal-pasal yang hari ini ada, sebetulnya kan harus ada juga nih masukan dari kita terhadap pemerintah, terutama dalam perlindungan teman-teman di media online, di media daring. Karena yang kita lihat hari ini banyak kasus-kasus yang terjadi, baik nasional, baik ibaratnya lokal, ada kriminalisasi terhadap teman-teman media, apalagi terhadap aktivis. Ya kita tahulah bahwa di pemberitaan hari ini baik media yang skala nasional seperti halnya Tempo, seperti halnya media-media besar, itu kan sering ada kriminalisasi atau ancaman. Apakah dengan mengirim ibaratnya kepala babi misalkan yang sempat kemarin rame, terus ada yang pelaporan sampai ke Polda Metro dan yang lain-lain. Nah ini yang mungkin perlu kita diskusikan bersama terkait ibaratnya posisi kita di media online harus seperti apa. Tadi dasar-dasarnya mungkin dari Pak Agung sudah menyampaikan bahwa kita media harus satu melakukan ibaratnya investigasi atau memberikan informasi yang memang valid, memang benar faktanya. Kalau semisalkan kita informasikan yang memang tidak benar, otomatis ya kita akan terjerat dengan undang-undang ITE. Nah ini yang mungkin menjadi pasal karet yang hari ini kita dapatkan, bahwa ketika orang tersebut merasa tidak menerima, dia menganggapnya adalah pencemaran nama baik. Padahal tahapan-tahapan yang tadi mungkin pertanyaan sudah disampaikan, kita sudah melakukan konfirmasi, sudah melakukan ibaratnya mendatangi beliau untuk wawancara, ternyata tidak memberikan. Ketika kita publikasi, ternyata misalkan kita naikkan, mulai teriak-teriak dan mulai viral, mulai rame, barulah di situ kita yang disudutkan. Wah pemberitanya nggak benar dan yang lain-lain. Nah kalau misalkan tahapan-tahapan yang tadi Pak Agung jelaskan, misalkan kita punya bukti, kita bawa ibaratnya punya data yang valid, yang benar, jangan pernah takut gitu. Saya secara pribadi pernah mendampingi dari teman-teman media juga yang dilaporkan baik dari instansi dan yang lain-lain. Ya saya pasti akan bertanya sama dengan Pak Agung. Salah satunya bahwa teman-teman sudah melakukan konfirmasi atau belum? Atau dari pihak sana sudah melakukan hak jawab atau belum? Nah itu yang paling utama. Kalau semisalkan itu sudah dilakukan, tidak semestinya pihak kepolisian atau penegak hukum itu memproses terkait dengan laporan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Kalau mereka merasa bahwa data itu salah, ya silakan berikan data yang benar kepada kita, gitu loh. Jangan sampai kita menaikkan pemberitaan, ternyata dari mereka tidak di-counter dengan informasi yang valid. Yang ujung-ujungnya tadi bicaranya kan hantam-hantaman media pada ujungnya. Realitanya ya kejadian bahwa ketika kita naikkan pemberitaan, ternyata mereka melakukan counter dengan media yang lain. Itu sering kali terjadi. Cuman berbicara terkait dengan integritas dan kualitas dari kita ini kan harus kita pertaruhkan terkait dengan harga diri ya. Apalagi media kita yang mungkin akan dibaca oleh banyak orang, otomatis tadi secara penulisan sudah disampaikan oleh Pak Agung harus seperti apa nih supaya pemberitaan kita itu disukai atau diminati oleh para pembaca. Karena kita harus mengukur juga SDM dari ibaratnya pembaca kita itu sudah sejauh mana terkait dengan ibaratnya kosakata, prasa-prasa yang kita sampaikan ke publik, ke masyarakat, ya harus kita bisa memilah dan memilih kata-kata yang memang bisa langsung kepada poinnya. Mungkin tadi Pak Agung sudah menyampaikan harus lugas, tegas, harus ibaratnya bisa dipahami oleh para pembaca, itu sangat penting. Dan terutama terkait dengan undang-undang ITE, saya sih berharap kepada teman-teman gak usah takut
ketika langkah-langkah yang mungkin tadi Pak Agung disampaikan itu dilakukan. Karena pihak kepolisian ketika misalkan sudah tidak ada bukti, otomatis kan kalau berbicara hukum pidana, apalagi dengan KUHP yang baru sekarang nomor 1 tahun 2023, ya harus kan ada 2 alat bukti yang mereka dapatkan. Dugaannya itu seperti apa? Contoh tadi misalkan pencemaran nama baik. Nah, para pejabat atau misalkan yang kita minta wawancara, pencemarannya itu segimana? Apakah kita ibaratnya sampai berbicara terkait dengan ras, terkait dengan misalkan menjelekannya menggunakan nama binatang dan yang lain-lain, otomatis mungkin kita bisa kena ya terkait dengan pencemaran nama baiknya. Tapi kalau misalkan pemberitaan itu dari awal kita sudah melakukan investigasi, terus kita mendapatkan narasumber yang memang terpercaya, mungkin ada track record yang tadi Pak Agung sampaikan, ada yang memang harus tersampaikan si narasumber atau harus disamarkan, atau memang itu bisa analisa kita di media. Tinggal tergantung teman-teman dalam segi penyajiannya. Apakah tadi tipikal dari Pak Agung kan ibaratnya data semua dikasih gitu loh dalam segi pemberitaan, supaya apa? Supaya bahwa para pembaca itu ibaratnya full informasinya, tidak setengah-setengah. Kan kebanyakan hari ini media-media itu kan hanya setengah-setengah, ketika punya data hanya ibaratnya A-nya dulu nih yang disampaikan gitu kan. Nantilah kalau misalkan tidak ada konfirmasi, kita yang B nih kita sampaikan. Nah ini kan menjadi catatan-catatan buat teman-teman bahwa kalau bisa dengan data yang valid hari ini ada, ya sampaikan dengan apa adanya. Tidak usah ibaratnya kita tahan-tahan yang pada ujungnya kita akan dikantor oleh mereka gitu. Kalau mereka ibaratnya ketakutan terkait dengan data real yang kita dapat, otomatis tadi kan ada pertanyaan, ada somasi, terus ada pelaporan dan yang lain-lain. Kan yang pertama itu harus ada hak jawab dulu. Kalau mereka tidak mau menjawab, ya otomatis kan secara kode etik jurnalistik sudah clear nih, mereka ibaratnya tidak melakukan. Terus yang kedua terkait dengan misalkan dia somasi, ini emang sering rancu gitu loh. Saya juga ibaratnya ada beberapa media sebagai penasihat hukumnya, saya pribadi sering membaca somasinya itu masih rancu. Rancunya apa? Tadi dari Pak Agung bilang, yang satu menyampaikan terkait dengan klarifikasi, yang satu lagi sampai menyebutkan pasal-pasal tertentu. Padahal kalau misalkan ada 2 surat yang masuk, baik dari ibaratnya hak jawab dan hak somasi misalkan, itu kan hak mereka terkait dengan somasi. Kita tidak bisa melarang-larang orang untuk gak usah ngasih somasi ke kita, nggak bisa, karena kan itu hak pribadi mereka untuk melakukan somasi. Tapi apa sih poin yang somasi itu yang disampaikan ke kita? Kan kita harus tahu dulu. Mungkin langkah-langkah preventif dari Pak Agung tadi menyampaikan, pemberitaannya sudah sesuai belum dengan ibaratnya kaidah jurnalistik misalnya. Kalau sudah benar ya kita nggak usah takut, apalagi yang kita takutin gitu. Apalagi kita harus tadi bicara para penegak hukum hari ini terkadang tidak jeli dan tidak melihat bahwa apa yang kita publikasikan, apa yang kita beritakan ini kan sesuai dengan fakta real di lapangan. Apakah itu peristiwa, apakah itu opini, ya harusnya kan mereka secara positif dulu ditanggapinya, bukan secara negatif. Mereka langsung menyerang, mengcounter gitu. Padahal kita niatnya bukan untuk menjelekkan, tapi ingin niatnya bahwa para pembaca ini harus tahu secara konstitusi kita di Undang-Undang 1945 sudah jelas kita ibaratnya harus berperan aktif dalam mengawasi, mengontrol pemerintahan. Itu sudah jelas secara landasan hukum kita, itu sudah jelas. Kalau kita berbicara dari hierarki hukum gitu ya, bukan hanya berbicara tentang undang-undang PES dan yang lain-lain, tapi bicara undang-undang dasar. Bicara undang-undang dasar kita udah dijamin. Jadi kepada teman-teman gak usah takut kalau misalkan bicara dari para aparat penegak hukum, terus para pejabat, kita dilindungi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu udah jelas. Kita itu diharapkan untuk berpartisipasi dan juga pemerintahan, terus mendapatkan informasi, itu sudah jelas. Sebagai ibaratnya warga negara kita berhak
bukan hanya bicara terkait dengan media aja ya, tapi bicara terkait dengan personal kita sebagai warga negara. Kita berhak untuk mendapatkan informasi, terus update informasi dari pemerintah, itu udah jelas. Jadi ketika teman-teman misalkan punya kendala teknis di lapangan, bukan hanya undang-undang PES sebetulnya yang bisa kita tampilkan untuk mengkantor mereka. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu udah jelas, kita secara warga negara berhak untuk mendapatkan informasi. Contoh, kita ada temuan di lapangan, kita mengonfirmasi baik ke pemerintahan desa, kecamatan, atau kabupaten, itu udah punya hak kita untuk mencari tahu informasinya ini benar atau tidak, dan itu sudah dijamin secara konstitusi. Jadi jangan sampai teman-teman ibaratnya merasa minder atau takut misalkan ketika bertanya kepada narasumber. Nah, mungkin tadi sedikit dijelaskan juga sama Pak Abu terkait dengan harus seperti apa sih teman-teman media. Yang pertama mungkin tadi bicara keberanian kita, karena mengkaji dari segi temuan berarti kan kita harus jeli untuk bertanya kepada narasumber. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu tidak mendapatkan respon yang baik. Contoh mungkin tadi ada yang tidak dijawab, silakan. Tapi secara kemampuan kita harus menggali potensi diri, yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya bisa aja kita buat pertanyaan-pertanyaan jebakan. Untuk apa pertanyaan jebakan itu? Supaya bisa mengkonfirmasi sebetulnya informasinya benar atau tidak. Jangan sampai kita membuat pertanyaan yang memang langsung kepada narasumber langsung kecewa. Misalkan kok pertanyaannya langsung ke 3 poin misalkan. Tapi dengan cara bisa dengan diayunnya misalkan nanya banyak hal yang lain, tapi kita langsung ke intinya. Jadi nggak langsung kita tonjok misalkan terkait dengan anggaran misalkan. Nggak harus langsung nanya anggarannya berapa Pak. Kita bisa aja bertanya terkait dengan sekolah ini didirikan tujuannya untuk apa Pak. Nah itu kan bisa kita kemas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kan tinggal kembali kepada keahlian dan kemampuan dari teman-teman untuk menyajikan artikel. Ya, selanjutnya terkait dengan hari ini saya sedang mengkaji juga terkait dengan keputusan Menteri Kondigi, yang dimana dari keputusan nomor 129 ini terkait dengan media sosial. Mungkin kita di media daring kita harus berkombinasi dengan media sosial. Cuman yang kita lihat hari ini banyak kriminalisasi juga terhadap media sosial terhadap undang-undang ITE. Banyak mungkin teman-teman juga sering baca baik di media sosial atau di media online yang lain. Ini kan banyak pelaporan-pelaporan terkait dengan di Instagram, di TikTok. Sebetulnya kalau berbicara informasinya valid, nggak usah takut. Apalagi kita menyampaikan kebenaran, gitu ya. Saya sih berharap dari teman-teman selain ibaratnya media online, ya bisa bermain juga di media sosial. Gitu. Karena hari ini para pembaca sudah masuk ke media sosial, bukan hanya web aja gitu. Tapi media sosialnya harus kita rawat, harus kita buat supaya apa? Supaya para pembaca ini yang memang domainnya ada di media sosial ini bisa tahu informasi yang kita buat. Mungkin tadi sudah jelas sama Pak Agung terkait dengan teknis penulisan, saya kira sudah jelas lah, sudah gamblang gitu terkait dengan penulisannya seperti apa. Tinggal teknik ke depan dari teman-teman ini selain ibaratnya mengembangkan media web hari ini yang daring bisa dikombinasikan dengan media online. Karena satu untuk menambah pembaca viewer, karena itu penting. Ketika informasi yang kita sampaikan dibaca oleh banyak orang, mungkin kan akan viral, akan ramai, dan akan dijadikan tadi dari Pak Agung akan menjadi saduran, akan dilansir nih informasi kita, akan dilansir oleh media-media yang lain. Oh ternyata media ini loh yang misalkan yang pertama kali menaikkan pemberitaan. Nah ini kan menjadi salah satu nilai buat kita bahwa media kita juga ibaratnya dinilai oleh orang lain. Kalau misalkan kita hanya mengikuti ibaratnya media-media yang ada, otomatis kan kita harus ada pembeda. Mungkin dari para pejabat atau para pembaca akan melihat kita karakternya di segi mana nih.
pemberitaannya. Mungkin dari Pak Abu kan ibaratnya tipikal orangnya yang langsung ke intinya, jarang kepada poinnya gitu ya. Tapi teman-teman lebih senangnya kemana karakternya, dan itu harus ada dalam pribadi teman-teman. Tidak bisa juga kita ibaratnya dorong harus seperti ini, karena teman-teman punya gaya penulisan yang mungkin karakternya beda-beda. Nah, ini yang harus digali oleh teman-teman terkait dengan karakter penulisan. Terus terkait tadi, misalkan teman-teman kalau memang mau bersaing dengan media-media yang mainstream, yang besar, otomatis teman-teman juga harus punya daya dukung. Selain tadi media sosial, terus kita juga punya grup-grup WhatsApp yang mungkin bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, itu sangat penting. Terus terhadap kriminalisasi teman-teman terkait dengan ibaratnya wartawan, kalau misalkan sudah punya badan hukum, sudah ibaratnya melakukan kaidah-kaidah jurnalistik yang baik dan benar, jangan pernah takut. Saya pribadi siap untuk mendampingi gitu kepada teman-teman. Kalau memang cara atau langkah-langkah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Apa sih pasal-pasal yang sering dilakukan oleh para penegak hukum? Ya, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Hanya itu aja. Kalau misalkan kita kaji lebih dalam, pencemaran nama baiknya itu dari segi apa dulu? Apakah posisinya tahapan-tahapan yang mereka lakukan si pelapor ini sudah dilakukan atau belum? Dan kita bisa mengkantor sebetulnya, baik melaporkan aparat penegak hukum ke Propam, terus ibaratnya si pelapornya juga bisa kita laporkan. Karena apa? Ya tadi kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan kaidah jurnalistik, sesuai dengan undang-undang pers. Jadi nggak usah berpikir macam-macam gitu. Kalau misalkan disomasi, mungkin tadi langkahnya Pak Agung bisa kita jawab, bisa. Apalagi kan somasi ini hanya surat peringatan saja. Adapun langkah berikutnya dia lakukan pelaporan atau tidak, itu kan hak mereka juga. Nggak bisa kita tantang mereka misalkan laporin gitu kan, nggak gitu juga. Atau misalkan jangan, kita ibaratnya take down aja. Mungkin tadi udah bicara terkait dengan take down atau penghapusan berita. Memang secara ibaratnya take down pemberitaan itu udah pasti akan mempengaruhi nama baik. Nama baik media itu sendiri gitu. Karena dalam literasi digital hari ini, apalagi Google, algoritma terkait dengan AdSense ini kan sangat berpengaruh. Ketika di Google aja kita ibaratnya membuat kata kunci, itu akan muncul. Ketika muncul, pemberitanya hilang, orang akan bertanya-tanya, ini beritanya kemana? Tuh. Apakah sudah 86 atau gimana? Ini kan banyak asumsi-asumsi yang masuk. Nah, ini kan kembali kepada teman-teman gitu. Kalau misalkan ingin menjaga integritas dari media dari teman-teman, otomatis ya tadi jangan bahasanya di take down. Kalau memang ada informasi lanjutan, ada hak jawab dari ibaratnya narasumber, ya tinggal kita kombinasikan dari pemberitaan yang awal dengan ibaratnya hak jawabnya, supaya pemberitaan teman-teman juga seimbang gitu, akuntabel. Jangan sampai karena kita ada motif misalkan dendam ke seseorang, misalkan kita nggak naikkan gitu, padahal kita sebagai jurnalis, sebagai wartawan, nggak bisa kita ibaratnya mementingkan ego sendiri. Ketika kita tidak senang kepada orangnya, misalkan ada temuan dan yang lain-lain, ada hak jawab dari mereka, sebenarnya nggak kita naikkan. Nah, itu kesalahan juga gitu loh terhadap ibaratnya pribadi kita. Nah, kalau misalkan kita sebagai wartawan, jurnalis, otomatis satu kita harus mendapatkan sumber informasi yang valid. Terus dari segi penulisan juga harus baik. Supaya apa? Supaya para pembaca kita itu ngerti dan paham tujuannya kemana nih pemberitaan. Jangan sampai karena kita nggak senang dengan orangnya, dibuatlah berita itu ibaratnya didorong dengan jeleknya, misalkan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, ini yang bahaya buat kita semua gitu. Tapi kalau misalkan datanya valid, benar, narasumbernya ada, ya tidak ada salahnya kita berikan dengan apa adanya. Tadi misalkan ketika dikonfirmasi dengan bahasa, contoh kasus lah misalkan, dulu Pak Iwan yang ibaratnya terkait dengan Injil Al-Quran, misalkan ketika dikonfirmasi oleh teman-teman pakar, ya memang bahasanya seperti itu, ya dinaikkan oleh teman-teman dan gak ada salahnya. Karena itu statement dari narasumber langsung. Ketika dipersoalkan, ya buktinya ada.
ibaratnya dari wawancara, ibaratnya rekamannya ada, salahnya di mana gitu. Dan ini yang jadi kunci buat teman-teman juga terkait dengan bukti. Kalau memang teman-teman semisalkan ada temuan, ada rekaman, ada foto, ada video, nah ini buat jaga-jaga. Ketika semisalkan perkara ini akan menjadi perkara hukum, otomatis teman-teman bisa mengcounter itu, bisa menjelaskan kepada APH atau aparat penegak hukum bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah ini. Terkadang kita itu lebih senang kepada proses akhirnya, tidak kepada proses awalnya. Sering lupa gitu, karena memori penuh misalkan, atau terkait dengan video ini udah lama kita hapus, sewaktu-waktu ternyata kita dilaporkan atau disomasi dan yang lain-lain terkait dengan pemberitaan kita. Kita nggak tahu para narasumber ini ibaratnya langsung baca pemberitaan kita, atau bisa juga ibaratnya 3-4 bulan berikutnya dia baru baca. Ada juga yang seperti itu. Karena kita harus tahu diri juga bahwa media kita itu kan posisinya bukan media mainstream. Media-media besar yang hari ini mungkin bisa muncul di taguan Google, terus sering muncul di iklan. Karena apa? Ya hari ini mereka sudah menjadi ajang bisnis. Ketika sering banyak pembaca, yang mereka mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan dari AdSense, baik dari Google atau dari pembaca. Dan itu saya alami di Halo Bogor seperti itu juga. Ketika sering ibaratnya banyak yang membaca, ya berarti kita akan dibayar oleh algoritma Google-nya. Misalkan satu hari artikel kita sampai viral ramai 1 juta orang. Berarti ketika satu orang itu baca, otomatis algoritma Google-nya itu akan membayar kita dengan sekian persen. Dari satu orang misalkan 40 perak dari iklan. Nah ini juga kepada teman-teman terkait dengan pengembangan media, bisa juga terkait dengan kemitraan kerjasama untuk ibaratnya partner terkait dengan kerjasama di iklan. Ini banyak sebetulnya poin-poin yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebetulnya. Iklan bisa menjadikan sumber terkait dengan media kita supaya lebih maju. Apalagi mungkin web hari ini kita harus bisa mengembangkan. Kalau misalkan ibaratnya media kita hanya media lokal, ya udah kita fokusnya di lokal aja dulu terkait dengan pemberitaannya. Supaya apa? Ketika orang mencari informasi terkait dengan contoh desa Kelapa Nunggal, di dalam Google itu otomatis akan muncul ketika artikel-artikel kita itu banyak terkait dengan Kelapa Nunggal. Nah itu bisa jadi poin plus buat teman-teman. Teman-teman lebih senang ke dunia apa? Itu tinggal tergantung teman-teman yang memilih. Apakah lebih senang kepada dunia benturan, misalkan peristiwa, yaitu silahkan. Teman-teman yang bisa memilih ibaratnya pemberitaan apa, angle apa yang ibaratnya teman-teman sukai gitu. Terus terkait dengan informasi yang mungkin hari ini banyak press release juga, baik dari pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Mungkin yang terbaru kemarin sempat kisruh juga terkait dengan narasi masuk kepada Bakom RI. Ini kan kita harus mengupdate diri sebagai teman-teman media. Kita harus mengupdate diri terkait dengan informasi-informasi yang ada di luar. Tidak bisa kita ada di zona nyaman dengan kondisi hari ini kita punya media, udah toh kita nggak belajar lagi. Karena apa? Pengayaan terkait dengan isi artikel itu adalah hal yang penting. Karena ketika pemberitaan kita dari perasa-perasa kata media kita enggak sesuai dengan pembaca, otomatis akan ditinggal. Ini nggak masuk pemberitaannya misalkan. Dari paragraf 1, 2, dan 3 ternyata nggak masuk. Terus pemilihan kosakatanya juga nggak matching, nggak nyambung. Otomatis para pembaca ini akan males. Apalagi tadi terkait dengan Pak Agung berbicara terkait dengan judul. Hari ini masyarakat lebih senang judul-judul yang memang propaganda gitu ya. Lebih senang langsung ke poinnya. Supaya apa? Supaya para pembaca itu tahu sebelum mereka baca itu poinnya udah dapet. Nah ini menjadi catatan penting buat teman-teman ketika ibaratnya ada di media daring. Jadi saya sih berharap ke depan selain ibaratnya ada peningkatan kapasitas secara medianya atau wartawannya,
Kita juga ibaratnya diberikan pemahaman ke depan terkait dengan pengembangan media-media teman-teman ini supaya bisa bersaing dengan media-media yang lain. Jadi masuknya ke organisasi termasuk ibaratnya di IWOI bukan hanya ibaratnya secara kekeluargaan, secara personal, tapi kita punya tujuan. Salah satunya adalah media kita supaya bisa bersaing dengan media yang lain. Karena ya kita bisa melihat, kita bisa bandingkan dengan media-media mungkin yang ada di Kabupaten Bogor. Teman-teman juga mungkin saya nggak usah ngajarin bebek berenang terkait dengan media-media hari ini, terkait dengan konsistensi atau integritas dari media itu sendiri. Ketika ada temuan misalkan, oh dia mah orangnya dekat nih secara personal misalkan sama teman-teman, misalkan Diki dan yang lain-lain, ya itu sih kembali kepada integritas teman-teman ya gitu. Tapi kalau misalkan informasinya itu valid, baik, ya seyogianya informasi itu disampaikan ke publik gitu. Mau baik dan tidaknya itu kan nanti yang menilai publik atau si pembaca. Jangan sampai teman-teman terbelenggu juga terhadap independensi teman-teman. Teman-teman di sini adalah sebagai pilarnya demokrasi. Ketika teman-teman misalkan terbelenggu di sana, otomatis pemberitaan yang kita buat juga tidak akan baik, tidak akan ibaratnya menjadi penyeimbang. Karena apa? Ya kita berarti kan sudah memilih antara pro dan kontranya. Kita akan lebih pro kemana? Apakah pro ke masyarakat, apa pro ke pemerintah? Kan tinggal teman-teman yang bisa memilih itu. Apakah ada informasi itu kita keep atau kita sampaikan yang baik-baiknya aja atau yang seperti apa? Itu kan tergantung teman-teman untuk bisa menilai. Terus selanjutnya saya berharap juga dari kegiatan ini jangan sampai berhenti pada hari ini. Harapannya kepada ketua dan pengurus yang lain, semoga ke depan di 6 bulan ke depan kita mengadakan lagi penambahan wawasan, sharing ya, sharing pengalaman. Mungkin kalau berbicara pengalaman di media mungkin lebih banyak kawan-kawan semua di sini termasuk Pak Agung. Cuma di sini saya tadi senang gitu ketika teman-teman di sini solid, bisa kumpul di sini menyatukan tujuan dan visi dari DPD IWOI. Ya ayo kita bareng-bareng gitu. Mau kemana organisasi ini ke depan? Selain berbicara terkait dengan media, kita di bawah naungan organisasi IWOI ini ke depan akan seperti apa? Supaya ada terobosan baru di Kabupaten Bogor. Apalagi ini kelasnya kelas Kabupaten Bogor. Ini yang harus kita diskusikan bersama-sama. Ke depan harus seperti apa? Terkait dengan media, terkait dengan organisasi medianya, harus seperti apa? Jadi supaya teman-teman juga punya value, punya nilai lebih, baik ibaratnya dari teman-teman media yang lain, baik dari segi organisasi dan mungkin stakeholder yang lain. Melihat teman-teman itu seperti apa? Ya harapannya ada nilai yang bisa membuat orang juga akan kaget gitu. Oh ternyata IWOI Kabupaten Bogor punya inisiatif atau punya program atau punya kemampuan. Nah ini akan menjadi perbandingan untuk organisasi atau media-media yang lain. Mungkin itu sedikit banyaknya saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dalam menyampaikan diskusi ini. Mungkin kalau misalkan mau bertanya nanti bisa ada momen bertanya kita bareng-bareng dengan Pak Agung. Kalau memang teman-teman masih ada rasa penasaran, rasa keingintahuan harus seperti apa, ya kita diskusi bareng-bareng. Karena kita sudah masuk kepada keluarga, kalau memang ada sesuatu ya silahkan sampaikan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pada Bapak Nurdin sangat penting bagi kita untuk memahami aspek hukum di kegiatan peningkatan kapasitas wartawan dan penguatan literasi digital. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada pemateri yang akan diberikan oleh Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia DPD Kabupaten Bogor pada Bapak Demain. Dipersilakan.
Satu lagi. Silakan untuk materi kedua akan diberikan. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang foto bareng. Foto bareng. Ya, silakan teman-teman. Kita akan mengambil foto bersama untuk dokumentasi. Berasa ya, berasa. Apa namanya? Kejum. Juga dipersilakan. Aji, beres. Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua pres atau media wartawan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ketua panitia, juga anggota apa aja nggak bisa dibilang apa rekan-rekan, karena Pak Haji nggak apa di masa pres itu. Yang saya hormati, mudah-mudahan berkumpulnya pada siang ini kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara meningkatkan kualitas pres khususnya di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh pres media khusus di Kabupaten Bogor mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dan juga kedepannya lebih solid lagi. Selawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, kita selaku umatnya yang mengikuti risalahnya. Mudah-mudahan di alam akhirat kita mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kami melaksanakan doa, kami tidak mengerti apa itu pers media, cuman kami suka melihat. Tadi sudah disampaikan oleh ketua apa yang wartawan senior bahwa media-media itu memang ada yang hoax, kata ada yang benar. Memang kadang-kadang bagi yang nggak tahu itu suka apa benar apa enggak, apa di YouTube gitu ya. Contohnya saya melihat katanya Netanyahu mati ketembak, tapi nyatanya masih ada. Itu berarti kan hoax, benar nggak? Nah itu kan saya bingung, apakah ini hoax?
apakah hoax apakah benar kan gitu. Jadi kadang-kadang Pak Haji suka bingung gitu. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan ke depan khususnya media yang dikelola Kabupaten Bogor mudah-mudahan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mendukung atau mendoakan mudah-mudahan semua anggota pres media mudah-mudahan kedepannya lebih solid lagi, jangan saling sikut mengikut dengan rekan-rekan, benar nggak? Gua saling sikut, saling ragakan, malah maksudnya. Mungkin itu mohon maaf sekedar humornya daripada kita gerahnya. Gerah tuh Pak, Bu? Lumayan redanya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadiniya wa likulli niyat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina wa syafiina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jimis sayyi'at wa tarfa'indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal wa min jamil khairati bil hayati wa badal mamat. Rabbi yassir lana wa la tu'asir, Rabbi yassir lana wa la tu'asir, Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina fid dunya wal akhirah. Allahumma qahlan ababal khair wa bal barakah wa bal ni'mah wa bal rizqi wa bal salamah wa bal sehat wa bal quwati wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syirif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrud dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.